Hai guys, ikut aku jalan-jalan yuk ke Dairyland Farm Theme Park. Kita bakal lihat hewan-hewan lucu, foto di spot estetik, dan pastinya jajan susu segar. Hari ini aku lagi ada di tempat yang sejuk banget. Udaranya segar dan suasananya benar-benar kayak lagi di luar negeri. Kita bakal explore Dairyland Farm Theme Park Prigen atau yang lebih kita kenal sebagai Cimory Prigen. Di vlog kali ini, aku nggak cuma ajak kalian jalan-jalan, tapi kita bakal cari tahu sejarah tempat ini. Ada apa aja di dalamnya, dan tips biar liburan kalian makin maksimal. So, stay tune! Sebelum kita masuk, aku mau kasih tahu sedikit fakta menarik. Secara geografis, kita sekarang berada di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Letaknya spesial banget karena ada di lereng pegunungan, tepatnya di antara kaki Gunung Arjuno dan Gunung Penanggungan. Gak heran kalau udaranya dingin dan sering berkabut. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam ruang loket Cimory. Wah, suasananya ternyata cukup nyaman ya. Oke, sekarang kita lagi jalan menuju ke dalam ya. Dari luar aja sudah kelihatan cukup ramai. Berarti memang tempat ini cukup diminati. Yang aku suka, area masuknya sudah tertata rapi. Jadi pengunjung nggak bingung harus kemana dulu. Tempatnya bersih, pencahayaan terang, dan yang paling penting, terlihat tertib. Biasanya kalau tempat pelayanan seperti ini kan suka penuh dan agak sumpek. Tapi di sini cukup enak. Di sini bukan cuma tempat makan aja ya, tapi juga banyak banget wahana seru yang bisa kita nikmati. Nah, di video ini, aku bakal ajak kalian keliling dan lihat satu persatu wahana yang ada di Cimory. Dari pintu masuk aja sudah terasa suasana alamnya. Sejuk, hijau, dan cocok banget buat refreshing. Tempatnya juga instagramable banget, jadi jangan lupa siapin kamera ya. Let's start the day with a smile so wide, with the warmth of the sun and joy inside. Housework awaits, but I'm ready to go, with morning light and coffee glow. Start the day with a smile so wide, with the warmth of the sun and joy inside. Housework awaits, but I'm ready to go, with morning light and coffee glow. Teman-teman,
Sekarang aku lagi ada di salah satu area yang menurutku paling menarik di Cimory, yaitu wahana satwa burung. Dari kejauhan aja sudah terdengar suara kicauan burung yang ramai dan merdu. Suasananya benar-benar terasa hidup dan menyenangkan. Begitu masuk ke area ini, kita langsung disambut dengan berbagai jenis burung yang warna-warni dan cantik banget. Di sini kita bisa melihat banyak jenis burung, mulai dari yang kecil sampai yang cukup besar. Ada yang bulunya cerah seperti kuning, merah, hijau, sampai kombinasi warna yang unik banget. Setiap burung punya ciri khas masing-masing, jadi nggak bikin bosan untuk dilihat satu persatu. Yang seru lagi, di beberapa bagian kita bisa berinteraksi langsung dengan burung-burung ini. Ada yang bisa didekati, bahkan ada juga yang bisa hinggap di tangan kalau kita pegang pakan. Ini jadi pengalaman yang sangat menyenangkan, apalagi buat anak-anak yang biasanya cuma lihat burung dari jauh. Selain seru, wahana ini juga punya nilai edukasi. Kita jadi bisa belajar mengenal berbagai jenis burung, bagaimana mereka hidup, dan pentingnya menjaga lingkungan supaya habitat mereka tetap aman. Jadi, bukan cuma jalan-jalan, tapi juga menambah pengetahuan. Area ini juga didesain dengan sangat bagus. Banyak tanaman hijau dan suasana alami yang bikin burung-burung di sini terlihat lebih nyaman. Kita sebagai pengunjung juga jadi merasa seperti sedang berada di alam terbuka. Buat kalian yang suka foto-foto, ini juga spot yang wajib banget dicoba. Bayangkan foto dengan latar burung warna-warni dan suasana alam. Hasilnya pasti keren banget. Tips dari aku ya teman-teman, kalau mau ke sini tetap jaga ketenangan, jangan berisik dan ikuti aturan yang ada. Karena burung-burung ini juga butuh suasana yang nyaman. Jadi kesimpulannya, wahana satwa burung di Cimory ini bukan cuma menarik, tapi juga seru, edukatif, dan cocok untuk semua usia. Wajib banget masuk list kalau kalian berkunjung ke sini. Jadi bukan cuma jalan-jalan, tapi juga menambah pengetahuan. Area ini juga didesain dengan sangat bagus. Banyak tanaman hijau dan suasana alami yang bikin burung-burung di sini terlihat lebih nyaman. Kita sebagai pengunjung juga jadi merasa seperti sedang berada di alam terbuka. Tahukah kamu, ada burung yang bisa memahami kata-kata manusia? Inilah African Grey Parrot, burung paling cerdas di dunia. Berasal dari hutan tropis di Kongo dan Gabon, burung cantik berwarna abu-abu ini sangat pandai menirukan suara dan memahami konsep sederhana. Gemar menyantap biji-bijian dan kacang-kacangan, mereka adalah salah satu hewan peliharaan yang paling dicari. Datang dan saksikan sendiri kecerdasan luar biasa dari sang jenius asal Afrika ini. Bayangkan seekor burung cantik dengan mahkota ungu ceras yang mempesona. Inilah plum-headed parakeet, penghuni eksotis dari daratan India dan Nepal. Tak hanya memikat dengan warna kepalanya yang unik, burung ini juga dikenal cerdas dan mampu menirukan suara manusia dengan lincah. Sering terlihat berkelompok di antara pepohonan besar, mereka adalah pecinta buah-buahan dan biji-bijian. Keindahan warna dan kecerdasan yang luar biasa, itulah pesona plum-headed parakeet. Selain itu, ada juga mini zoo loh. Di sini kita bisa melihat berbagai hewan lain seperti kambing, domba, dan lainnya. Semuanya terlihat terawat dan aktif. Kita juga bisa memberi makan, jadi terasa lebih dekat dengan hewan. Teman-teman, sekarang aku lagi ada di salah satu wahana yang paling seru di Cimory, yaitu memberi makan sapi. Di sini kita nggak cuma lihat sapi dari jauh, tapi bisa berinteraksi langsung. Ini jadi pengalaman yang jarang banget kita dapatkan di tempat lain. Lihat nih, sapi-sapinya terlihat sehat dan terawat. Tempatnya juga bersih dan tertata rapi, jadi kita tetap nyaman walaupun berada di area peternakan.
Sekarang aku mau coba kasih makan langsung. Biasanya kita akan diberi pakan khusus, lalu kita bisa menyodorkannya ke sapi. Nah, saat sapi mendekat dan mulai makan dari tangan kita, rasanya campur aduk. Antara sedikit takut, tapi juga seru banget. Buat yang pertama kali, mungkin agak kaget ya. Tapi tenang saja, selama kita mengikuti arahan petugas, semuanya aman kok. Wahana ini juga punya nilai edukasi yang penting. Kita jadi tahu bagaimana cara merawat sapi, apa makanannya, dan bagaimana peran sapi dalam menghasilkan susu yang kita konsumsi sehari-hari. Apalagi buat anak-anak, ini pengalaman yang sangat berharga. Mereka bisa belajar langsung bukan hanya dari buku, tapi dari pengalaman nyata. Tips dari aku nih, jangan takut tapi tetap hati-hati. Ikuti arahan petugas, pegang pakan dengan benar, dan jangan lupa cuci tangan setelah selesai. Jadi, wahana memberi makan sapi di Cimory ini bukan cuma seru, tapi juga edukatif dan penuh pengalaman baru. Wajib banget dicoba kalau kalian datang ke sini. Teman-teman, sekarang aku sudah sampai di area yang paling disukai anak-anak, yaitu Playground Cimory. Dari jauh saja sudah terlihat warna-warni yang cerah dan suasana yang super seru. Di area playground ini, banyak sekali permainan yang bisa dicoba. Mulai dari ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, sampai permainan seru lainnya. Tempatnya juga luas, jadi anak-anak bisa bermain dengan bebas dan gak berdesakan. Yang aku suka, playground di sini terlihat aman dan bersih. Permainannya juga didesain khusus untuk anak-anak, jadi orang tua bisa lebih tenang saat menemani. Lihat nih, anak-anak pada senang banget. Ada yang lari-lari, main perosotan, bahkan ada yang nggak mau berhenti main. Selain seru, playground ini juga bagus untuk melatih motorik anak, keberanian, dan interaksi sosial dengan teman-teman baru. Kalau sudah capek keliling wahana lain, tempat ini jadi spot yang pas untuk istirahat sambil tetap bermain. Teman-teman, selanjutnya kita ke tempat wisata alam yang kedua yang paling seru banget, yaitu Telaga Sewu. Tapi, bukan cuma jalan-jalan biasa. Hari ini kita bakal ikut kegiatan outbound yang penuh tantangan dan keseruan.
Yang paling aku suka dari tempat ini adalah suasananya yang masih alami. Banyak pepohonan besar yang membuat udara tetap sejuk. Dan suasana yang tenang membuat kita benar-benar bisa rileks. Tempat ini juga cocok untuk liburan keluarga. Bisa piknik santai, duduk-duduk, atau sekedar menikmati waktu bersama. Buat kalian yang mau ke sini, aku kasih tips ya. Datang pagi atau sore biar tidak terlalu panas. Pakai pakaian nyaman. Jangan lupa bawa kamera dan tetap jaga kebersihan ya. Selanjutnya, kita masuk ke permainan kelompok. Di sini, kita dilatih untuk bekerja sama, saling percaya, dan kompak dalam menyelesaikan tantangan. Serunya, setiap permainan punya misi yang harus diselesaikan bersama. Tidak hanya itu, ada juga tantangan fisik yang cukup menguji keberanian. Mulai dari permainan keseimbangan, ketangkasan, sampai aktivitas yang membuat adrenalin naik. Walaupun capek, tapi semuanya terasa menyenangkan karena dilakukan bersama teman-teman. Selain seru, kegiatan outbound ini juga punya banyak manfaat, seperti melatih kerja sama tim, meningkatkan kepercayaan diri, melatih keberanian, dan tentunya mempererat kebersamaan. Di area ini, kita diperkenalkan langsung dengan lahan pertanian. Terlihat berbagai tanaman yang ditanam dengan rapi dan terawat. Suasananya benar-benar alami dan membuat kita lebih dekat dengan alam. Yang menarik, kita tidak hanya melihat, tapi juga langsung praktek. Kita bisa memegang tanah, menanam sendiri, dan merasakan bagaimana proses bertani secara nyata. Ini pengalaman yang jarang didapat di kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini mengajarkan banyak hal penting, seperti kesabaran dalam merawat tanaman, pentingnya menjaga lingkungan, menghargai proses sebelum hasil. Kita jadi lebih memahami bahwa makanan yang kita makan berasal dari proses yang panjang. Teman-teman, salah satu wahana yang paling seru dan menantang di kegiatan outbound adalah Flying Fox. Wahana ini bukan cuma soal meluncur dari ketinggian, tapi juga punya banyak manfaat yang luar biasa. Pertama, wahana ini bisa melatih keberanian. Saat kita berada di ketinggian, pasti ada rasa takut. Tapi saat kita mencoba dan berhasil meluncur, rasa takut itu berubah jadi rasa bangga. Kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Setelah berhasil mencoba Flying Fox, kita jadi lebih yakin bahwa kita mampu menghadapi tantangan lain. Ketiga, melatih fokus dan konsentrasi. Sebelum meluncur, kita harus memperhatikan instruksi dengan baik, posisi tubuh, dan cara pegangan yang benar. Keempat, melatih kekuatan mental. Wahana ini mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam situasi yang menegangkan. Selain itu, Flying Fox juga memberikan pengalaman yang seru dan tidak terlupakan.
Sensasi meluncur dari ketinggian sambil menikmati pemandangan alam benar-benar luar biasa. Kesimpulan, jadi wahana Flying Fox ini bukan hanya permainan biasa, tapi juga sarana belajar yang menyenangkan, seru, menantang, dan penuh manfaat. Dan ada juga nih, hal yang paling seru tentu saja wahana permainan air. Ada seluncuran air yang bisa dicoba, mulai dari yang santai sampai yang agak menantang. Lihat nih, semua orang terlihat menikmati suasana. Ada yang berenang, ada yang bermain seluncuran, dan ada juga yang santai di pinggir kolam. Selain seru, berenang juga punya banyak manfaat. Menyehatkan tubuh, melatih pernafasan, membuat badan lebih segar, mengurangi stres. Saat meluncur dan masuk ke air, wah, rasanya segar banget. Jadi teman-teman, wahana bermain dan berenang di kolam renang ini benar-benar seru dan menyenangkan. Wah, seru dan menyenangkan. Cocok untuk liburan, bermain, sekaligus olahraga. Akhirnya selesai juga aktivitas pada hari ini teman-teman. Hari ini benar-benar penuh pengalaman. Mulai dari belajar, bermain, sampai mencoba hal baru. Jadi teman-teman, perjalanan ke Cimory dan Tlogo Sewu ini benar-benar lengkap dan menyenangkan. Cocok untuk liburan keluarga maupun kegiatan sekolah. Terima kasih sudah ikut perjalanan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye.